Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Haraju. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup. Oke guys, kali ini saya akan review di penggunaan saya di ROM Magic yang terbaru ya. Dan di sini saya install ROM Magic yang terbaru 13.3 dan boot animasinya sama aja. Dan saya menginstalnya tanpa wipe data ya. Jadi untuk proses installnya kalian bisa lihat di deskripsi, nanti ada link untuk proses installnya guys. Dan ini sudah lowbat banget ya, baterainya sisa 11% guys. Di sini saya pemakaian saya buat ngegame paling banyak ya. Dan saya cobain ngegame dan sedikit sosial media doang, streaming gitu-gitu ya, tapi lebih banyak ngegame dan ini masih normal dan stabil ya untuk pemakaian ngegame. Dan dari aplikasi bawaannya kalian bisa lihat sendiri, saya sudah menginstal beberapa aplikasi bawaannya dari Redmi Note 8 ini. Dan kita lihat yang pertama dari CPU Z. Oke, dan dari CPU Z nya seperti ini guys. Di CPU Z nya clock speednya 2.202, jadi masih oke sih sebenarnya, dan GPU nya 610 ya, jadi kayak gitu dengan clock speednya. Dan saya pengen cobain ganti custom kernel mungkin atau nantilah di video yang lainnya. Setelah ini mungkin saya akan cobain buat custom kernel di Redmi Note 8 karena sebelumnya saya nggak pernah sama sekali ya. Dan kita lihat juga yang lainnya dari aplikasi yang lain guys. Di sini kayak perekam layar, di sini saya sudah cobain semua ya, walaupun nggak terlalu lama. Dan di frame rate nya ini bisa sampai 60 fps ya guys untuk rekam layarnya, jadi sudah enak buat ngegame. Kalian bisa rekam layar. Dan untuk suara audionya juga ada dari mikrofon ataupun suara sistem ya, jadi kalau kalian mau pakai suara sistem dari HP nya bisa aktifin suara sistem aja, dan kalau pakai mikrofon bisa aktifin untuk mikrofon ya. Dan di sini penggunaan saya masih lebih normal ya daripada di versi sebelumnya yang 13.1 tuh masih banyak ngebug kayak di jaringan. Oke, dan bugnya mungkin masih di hotspot yang sebelumnya, tapi di sini sudah fix dan minim bug guys. Jadi sebelum di pemakaian sini belum menemukan bug sama sekali untuk di ROM. Dan buat ngegame juga hemat baterai ya, nanti kita liatin dari penggunaan baterainya dan kita tes buat game juga di akhir video pastinya guys. Dan kita lihat yang lain di sini kayak gimana ya, rekam suara juga ada ya, jadi ini lengkap banget, rekam layar, rekam suara juga ada. Dan settingannya standar ya seperti biasanya untuk rekam layar ya guys. Dan dari aplikasi bawaannya seperti itu doang ya. Jadi dan kita lihat setelan guys, setting my device, kita langsung lihat, dan ini di versi yang 13.3 ya. Dan saya tanpa format data karena internal saya masih penuh nih guys. Dan di all spec di sini sudah Android 10 pastinya ya buat di Magic MIUI 12. Dan dari sini juga masih pakai kernel bawaannya. Nanti kita akan tes kernel custom kernel yang lainnya dan mudahan bisa grafis HD dan lebih mantap lagi buat ngegame dan minim bug pastinya guys ya, nanti kita tes saja di video yang lain. Dan kita lihat yang lainnya, ini salah satu pembedanya dari jaringannya di sini, tapi tidak ada dual 4G ya, jadi kayak gini. Oh, tapi mungkin karena saya pakai satu kartu ya mungkin. Dan di pilihan jaringan ini ada banyak ya, 4G only juga ada, jadi lebih enak lagi untuk jaringannya guys. Jadi untuk jaringan sudah enak dan gak ngebug lagi ya, sudah aman nih guys. Jadi kalian mau ganti SIM 1 SIM 2 sudah aman, walaupun saya belum coba ya sebenarnya. Dan kita cobain dari Bluetooth juga. Di Bluetooth ini bisa aktif guys, jadi ini semuanya aman, terkendali. Di hotspot juga ya, karena di versi sebelumnya itu hotspotnya nggak bisa nyala dan ini bisa. Dan kita lihat yang lain guys, di sini kayak lokasi. Dan untuk di lokasi saya juga sudah cobainnya di maps, dan ini cepat banget buat ngelok lokasi, jadi sudah aman ya. Untuk driver ojol jadi aman, dan ini memang sudah minim bug guys. Untuk di pemakaian saya belum menemukan bug sama sekali ya. Dan kita lihat juga dari suara ya, kalau suara sih sama aja guys, kayak gitu ya. Dan kita biarin notifikasi di sini, kita pakai yang Android ya biar bisa balas dari status bar gitu guys. Dan dari face unlocknya kita lihat, dan fingerprintnya. Oke guys, dan di sini dia untuk settingan dari face unlock, jadi bisa lebih dari satu wajah kalian masukkan ya.
dan kalian bisa masukkan wajah saudara, pacar atau kerabat dan lain-lain ya. Jadi ini lebih dari satu wajah bisa dimasukkan dan normal ya. Jadi kayak gitu guys. Dan kita lihat juga dari fingerprint ya pastinya, dan fingerprintnya ini cepat banget guys. Ini enak dan cepat ya menurut saya, cepat banget, enak. Jadi nggak ngebug, nggak ini aman banget guys, seriusan. Face unlock juga enak, semuanya enak ya. Dan kita langsung lihat penggunaan baterainya aja guys. Di sini sisa 10% ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, dan kita lihat lagi di sini kayak gini ya. Dan kita lihat penggunaan baterainya langsung ya. Dan ini dia guys, standby-nya 7 jam 24, aktifnya 7 jam lebih dikit ya. Jadi kayak gitu. Dan ini kayaknya ngebug atau enggak ya, kita lihat aja nanti. Di penggunaan layarnya 7 jam 9 menit ya untuk di penggunaan layarnya nih. Dan ini sambil lebih banyak ngegame, dan kita lihat berapa dapat penggunaan PUBG Mobile langsung. Dan di sini hampir 5 jam untuk PUBG Mobile ya, 5 jam short layar untuk PUBG Mobile, dan dapat short layar penggunaan layarnya 7 jam guys. Kalian bisa lihat sendiri, dari 7 jamnya 5 jam kita pakai buat ngegame ya. Jadi ini mereka sudah enak guys buat ngegame, mantep. Tapi kayaknya kalau ganti custom kernel mungkin lebih mantep lagi buat ngegame. Tapi untuk bawaan default dari ROM-nya tanpa diapa-apain juga sudah enak buat ngegame, dan nanti kita tes di akhir video. Ini sudah lowbat guys, ini 10% lagi kita tes nanti buat ngegame nanti di akhir video. Oke. Dan kita lihat lagi settingan yang lainnya. Settingannya sih simple aja sih yang lainnya. Dan kayak bahasa ya, di sini salah satu kekurangannya memang di bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini cuma ada bahasa Inggris doang. Jadi kayak gitu, minim bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian bisa pakai bahasa Inggris ya nggak masalah sih sebenarnya. Dan dari full screen display juga ini nggak ngebug ya, gesturnya aman, nggak ngebug. Ke home atau ke recycle-nya masih normal-normal aja. Jadi minim bug, ini seriusan minim bug. Settingan yang lain kayak fitur spesialnya dari game turbo, ada video toolbox, floating window, jadi bisa kalian ngegame sambil buka WhatsApp ya. Jadi sudah enak buat ngegamenya karena ada turbo, game turbo sama floating window ini guys. Jadi kayak gitu ya buat review singkatnya. Dan di ROM ini beneran enak guys ya. Kalian mungkin yang sebelumnya sudah pernah cobaan yang 13.1 itu mungkin kesal karena ngebug dan anget-anget gimana. Tapi untuk di ROM yang sekarang ini sudah benar-benar mantap guys, karena ini sudah lebih stabil untuk di penggunaan ROM-nya ya. Dan kita akan cobain juga buat ngegame ya nanti di akhir video ini guys. Kita tes di game PUBG Mobile untuk ngetesnya. Dan di sini untuk wallpapernya kayak gini ya, ada wallpaper system, jadi kalian bisa santai aja milih wallpaper, walaupun bawaannya pertama itu pasti hitam wallpapernya. Dan dari tema juga lumayan ini guys, untuk dari temanya ya, walaupun saya pakai cuma satu doang, jadi lumayannya cuma satu guys, ternyata saya lupa. Dan kita tes aja buat ngegame aja biar cepat. Oke guys, dan kita sudah buka di game PUBG Mobile ya, dan kita tes di game PUBG Mobile untuk di penggunaan ROM-nya. Dan dari tadi baterainya 10% ya, nanti di akhir video mudahan nggak mati HP-nya. Dan kita lihat suhunya dan berapa dapat sisa baterai ya. Dan kita lihat dari grafis di sini mentok-mentok sih high ya, jadi kayak gitu. Ini semua rata-rata custom ROM Redmi Note 8 kayak gini ya, beda dengan Wired yang saya cobain. Dan lebih enak sih sebenarnya di custom ROM Wired ya, cuma di Note 8 nya lebih enak lagi, layarnya lebih lebar ya untuk ngegame. Dan dari audio juga sudah high, jadi ini sudah oke lah, walaupun smooth high ya, tapi ini sudah lumayan enak. Dan kita tes aja.
Oke guys, dan dari tadi saya sudah cobain dan hampir 10 menit ya saya nge-gamenya di tes di PUBG Mobile, dan baterainya sisa 6% guys, dan suhunya hampir 40 derajat ya, jadi kayak gitu. Dan itu nggak sama sekali nge-lag, nggak sama sekali nge-frame, jadi masih enak buat nge-game guys kesimpulannya. Dan buat kalian yang mau cobain ROM ini, kalian bisa cek di deskripsi dan cara installnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.